Halo semuanya, kembali lagi channel aku. Sebenarnya aku udah nyiapin skrip ya buat konten kali ini. Skripnya itu bertuliskan, halo semuanya, kembali lagi di channel saya pemilik channel Dear Pickers Strip 12. Hari ini aku bakal bahas dosa-dosa YouTuber. Ada juga kalau kata-kata ikonik yang belum aku sebutkan, cuma nggak usah lah ya. Ya ini hanya sekedar skrip aja untuk biar pembilangan aku atau kata-kata yang aku buat lebih lancar lagi. Dan aku mau bahas dosa-dosa YouTuber yang pernah mereka lakukan. Ini dia. Oh ya, sebelum kita lanjut, jangan lupa kalian like dan subscribe ya. Tembusin subscribernya hingga 50 ya. Tinggal beberapa orang lagi bisa kok. Ya. Oke lah, tanpa lama-lama lagi langsung sini kita bahas ya. Pertama-tama, aku cari dulu ya sebentar. Ini nama jalannya Xface 69 dan juga si dia ini. Itu pembohong kan. Hah, dua. Oh, aman 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 aman. Mantap. Sebenarnya ini di sini. Bocil ini dari bayi dikasih minuman cairan hijau aja. From birth, certain girls were fed tiny drops. Sebentar. Nah ini Xface, kita cek ya. Lihat. Tuh, dengar ya baik-baik. Tiba-tiba mata bapak ini keluar, lalu dia membelah matanya menjadi dua bagian, guys. Ed yang punya mata like. Hah? Tiba-tiba mata bapak ini keluar. Dia ngambil Dua bagian, guys. Ed yang bukan sia sih, tapi tiba-tiba mata bapak ini orang-orang keluar, lalu dia membelah matanya menjadi dua bagi. hati-hati guys. Dia tuh pembohongan. Kenapa? Dia nutupin mulutnya kayak pakai tangan gitu. Kayak gitu tuh. Itu pembohongan itu. Senyum-senyum lagi, nggak ngomong itu mulutnya. Ya kayak gitu, tapi ngedit juga. Ngedit tapi denger sampai akhir. Guys, Ed yang punya mata like dan subscribe dulu ya. Hal Tuh. ini dia lakukan. Yang punya mata dan subscribe dulu ya. Semua orang punya mata, nggak mungkin nggak punya mata. Aneh. Untuk apa kita subscribe channelnya dia? Kalau misalnya kita memang mau subscribe channelnya, subscribe aja ya, keinginan kita aja. Nggak usah diikutin apa maunya, nggak usah. Penipuan. Kenapa? Sebenarnya itu dia yang untung malahannya, dia yang untung. Dia nggak ada ngasih tahu misalnya kayak komentar atau di mana gitu. Sebenarnya ini tuh belum termasuk ya, baru sedikit. Ini tuh baru sedikit dari pembahasan kita. Yang ini masih belum termasuk ya, nggak apa-apa, masih belum termasuk juga. Dua bagian, guys. Ed yang punya. Ceritanya ibu ini memiliki lidah yang lebar dan Nah, berencana Xface 69 ini sebenarnya dia itu bukan YouTuber berdosa, bukan. Cuman aku kasih tahu sekali lagi, bukan ya, dia cuman maling suara orang aja gitu. Mungkin males ngedit atau semacamnya, jadi dia nyuri suara orang, entah kenapa. Kita lanjut. Ada yang lain kalau nggak salah. Kalau nggak salah di tahun berapa itu ya? Lupa aku. Dan juga di sini tuh ada pembahasannya juga. Sebentar ya, mana itu? Dia juga ngebahas ngebahas dosa-dosa YouTuber juga sih kalau nggak salah, tapi aku lupa yang mana, kita cari dulu. Aduh, nggak ada lagi. Ntar ya, aku ke story dulu. Video short. Sebentar ya guys ya. Sebentar, aku cek dulu. Kemarin yang ini kita geser dulu.
Katanya dia ada bahas dosa-dosa YouTuber kalau nggak salah ya. Ada dibahas. Nah ini. Siapapun yang menonton tayangan ini, mudah-mudahan Allah undang segera ke Hah? Baitullah di waktu terbaik bersama. Bukan, salah. Mana yang kira ya? Ada kalau nggak salah. Apa? Bentar aku coba cari dulu, salah bukan yang itu. Mana ya? Ada loh kalau nggak salah, ada. Bukan yang itu, salah juga. Ah, ini. Tiga YouTuber Salah juga. Masih kujung, ada itu. Tinggal kujung. Tinggal aku scroll kujung aja, pasti ada ini. Yakin aku. Ada udah dibahas sebenarnya, cuman kita bahas lagi ya. Sebenarnya udah dibahas Mimin apa udah dibahas Bang topik apa? Oh ya. Bang Roblox topik ya. Bang Roblox topik Indonesia itu udah dibahas itu kalau nggak salah ya sama Bang itu. Dosa itu juga. Cuman kali ini kita bahas lagi nih ya, ada beberapa lagi. Ini denger gitu nggak salah ya. 4 dosa YouTuber yang sering dilakukan tapi mereka nggak sadar. Pertama, janji masuk surga kalau subscribe. Di bulan Ramadan ini kita tidak boleh bohong ya untuk mereka masuk surga. Tapi caranya bukan dengan subscribe. Kalau subscribe itu yang diuntungkan si YouTubernya. YouTuber yang untung, kita yang rugi malahannya. Gitu. Kecuali kamu ngomong, barang siapa yang berbakti pada orang tua maka dia masuk surga. Itu baru boleh. Oke? Begitu boleh. Kalau misalnya kayak gini ya, kalian yang bahas tuh. Jangan pakai kata-kata jangan. Gini. Kan misalnya kayak ini kan. Kalian pause dulu kan kayak ini. Tunggu sebentar guys gitu. Apa tadi? Lupa aku kan. Masuk surga, tapi caranya bukan dengan subscribe. Kalau subscribe itu yang diuntungkan si YouTubernya. Kecuali kamu ngomong, barang siapa yang berbakti pada orang tua maka dia masuk surga. Itu baru boleh ya. Barang siapa yang berbakti kepada orang tuanya pasti bakal masuk surga, begitu. Itu baru bener ya. Tunggu sebentar guys. Barang siapa yang berbakti kepada orang tuanya bakal masuk surga. Nah itu baru boleh. Jangan. Sebelum lanjut nonton, jangan buat yang sayang orang tua jangan lupa like dan subscribe. Itu salah. Yang untung siapa? Yang untungnya YouTuber. Kitanya apa? Kitanya cuman penonton biasa atau netizen biasa. Penonton biasa tapi rugi. Jangan pernah subscribe ke channel orang yang ngebilang kita itu kayak kayak gini misalnya. Tunggu dulu. Sebelum lanjut nonton, aku mau nanya nih. Contohnya aja ya, contohnya. Kalau coba buktikan kalau kalian sayang kedua orang tua kalian, jangan lupa like, subscribe dan share. Itu jangan. Gak boleh teman, gak boleh. Kenapa? Itu tuh YouTuber bohong. Jangan ada yang untung tuh YouTubernya. Tapi lebih penting kayak gini. Tunggu sebentar guys gitu ya. Ini. Tunggu dulu. Sebelum lanjut nonton, barang siapa yang berbakti kepada orang tuanya pasti bakal masuk surga. Nah itu baru boleh ya. Sedangkan yang tadi jangan itu. Kata-kata subscribe-nya dihilangin aja, nggak usah gitu. Nggak usah pakai kata subscribe. Ntar yang nonton malah benci dengernya, nggak enak gitu. Lanjut. Yuk, let's go. Oke? Jangan lakukan itu kalau kamu nggak mau dosa. Yang kedua, gunakan sound ini kamu pasti viral. Nah, ini juga bohong, teman-teman. Ya. Itu juga bohong, nggak boleh. Kalau kamu gunakan sound orang tersebut, ya, yang viral orang tersebut karena yang viral orang tersebut bukan kita. Maksudnya, yang viral itu pembuatnya, yaitu YouTuber itu sendiri yang viral. Kita nggak ada viral. Ya itu banyak yang pakai, akhirnya YouTube ngira oh ini video bagus banget sampai sudah banyak yang pakai. Nah aku sendiri pernah bikin konten kayak gitu, tapi aku nggak bohong, aku bilangnya insya Allah konten kamu bisa rame.
Ya insya Allah, gimana Allah gitu. Tapi jangan dibilang dijamin pasti rame, itu bohong. Gak bakal, ya. itu bohong Dosa itu. ketiga yaitu klik share, klik ini, terus nanti tiba-tiba ada cahaya cantik muncul. Ini bohong juga. Ah, itu bohong juga itu ya. Misalnya kayak kan tiba-tiba dia yang kayak ke pause gitu ya. Terus diklik gini. Kayak ada tangan gitu, kayak bisa tangan misalkan ya, tangan asli gitu ya. Ngeklik like, ngeklik subscribe, ngeklik apa remix, terus gunakan audio ini. Terus masuknya ke sini ya. Masuknya ke sini. Ada dikat nggak guys? Dikat kan? Nah, jangan sampai ketipu. Itu tuh dikat sebenarnya, itu tuh ada di wallpaper HP tertentu saja ya. Kalau misalnya di HP kalian ada. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Aku nggak maksa, nggak, sebenarnya itu caranya. Pertama-tama ini kan layar nih ya, klik bagian wallpapernya lama-lama seperti ini. Tuh kalau sudah, klik wallpaper seperti ini, klik wallpaper langsung. Ini aku nunjukin caranya ya. Terus scroll ke bawah. Kalau misalnya beda nggak apa-apa ya. Kadang-kadang di setiap HP itu gambaran wallpaper langsungnya itu biasanya berbeda-beda teman. Klik yang ini. Jadi deh. Kayak kata jadikannya diklik aja sekali ini. Hilang sih. Tuh. Jadi mereka tuh tinggal gini aja. Nah. Mereka hanya tinggal gosok ini aja gitu. Itu tuh mereka kepingin rame aja. Sebenarnya itu palsu. Itu tuh hanya wallpaper aja gitu ya. Untuk wallpaper api bergerak kayak gini atau gambar bergerak ini beda-beda sebenarnya ya. Aku baru nyadar ternyata itu tipuan teman-teman. Aku aja punya gitu. Aku tuh HP Oppo apa ya, lupa aku teman. HP Oppo. Aku tuh pakai HP Oppo teman ya. Ini aja ngerekodnya pakai HP Oppo. Sedangkan aku udah tahu dari dulu caranya itu. Ya, hati-hati jangan sampai ketipu sama youtuber itu. Karena kenapa pasti berdosa ya. Itu youtuber yang berdosa. Udah dibahas sama Bang Roblox Topik Indonesia sama yang tadi itu. Siapa nama channelnya? Kayaknya itu tuh mungkin gak baca, susah banget. Ada cahaya cantik muncul. Ini bohong juga ya. Gak bakal ada, coba deh kamu klik share kayak begitu, gak bakal ada cahaya-cahaya seperti yang ada di konten-konten shorts. Itu namanya bohong. Dan dosa keempat ini jarang terjadi sih, tapi kalau sekalinya terjadi dia nanggung dosa banyak banget. Apa itu? Subscribe dan like channel ini ya. Nanti aku subscribe balik. Itu juga. Itu juga. Mending jangan. Ya. Mending jangan, itu 100% bohong. Aku nggak berbohong ya, itu benar 100% bohong ya. Kayak tadi tuh udah dibahas tuh. Nah, gimana? Ada yang aneh? Ya begitulah. Karena pembahasan aku masih lama banget ya. Ini aja masih baru 13 menit ya, masih lama harusnya. Misalnya kan subscribe, like, share, dan gunakan sound ini. Aku janji bakal subscribe channel kalian. Jangan guys, jangan dilakukan. Kenapa? Karena itu tuh bohong. Itu tuh hanya tipuan. Triknya tuh dia tuh bikin konten gitu. Terus dibiarin gitu kan. Dia tuh ngebiarin orang-orang subscribe channelnya dia. Terus dibiarin gitu ya. Dia itu ngebiarin atau orang youtuber tersebut itu membiarkan orang-orang subscribe ke channelnya dia. Nanti dikiranya udah di subscribe aslinya, padahal enggak. Ya, enggak. Pasti kita tuh lupa ya jumlah itu youtuber kita, subscriber kita berapa itu kan, karena kita tuh suka lupa kan. Pas kita cek, widih udah naik nih kalau nggak salah 55 apa 25, sekarang 26. Padahal dari dulu sampai sekarang tetap 26 gitu. Seakan-akan kayak itu tuh udah lupa, seakan-akan aja pakai itu tuh udah lupa misalkan ya. Misalkan kalian lupa sama apa jumlah subscriber kalian, supaya kalian ingat pada saat kalian sudah dapat jumlah subscriber segitu, kalian potret dulu ya, kalian pakai tangkap atau enggak kalian fotonya pakai ini nih, cuplikan layar kan, kalian klik itu tuh ke apa kayak ngefoto layar kalau nggak salah ya begitu. Kalian lihat apakah sudah nambah kan, kalian cek ke foto yang kalian sudah foto ini apakah subscribernya nambah atau tidak nambah begitu.
Kalau subscribe-nya tidak nambah, nanggung sendiri gitu. Berarti itu dibohong ya. Kalau misalnya tetap 26 subscriber, maaf guys, maaf guys, aku batuk. Kalau misalnya kalian sudah ngecek, terus subscriber kalian masih 26 subscriber, nggak naik-naik, berarti itu nggak di subscribe. Ya nggak bakal di subscribe, dibiarin gitu aja. Udah gitu. Terus dia lanjut ke misi-misinya dia gitu, kayak misi-misi atau kisi-kisinya dia membuat channel ya, bukan akun tapi video-video lainnya gitu, video-video pembohong lainnya gitu. Mungkin dia bakal subscribe 1, 2, 3 penonton. Tapi ketika penontonnya udah ada ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan, waduh banyak banget dosanya itu. Dia udah terlanjur janji mau subscribe semuanya gitu kan. Gimana caranya dia mau subscribe semuanya gitu. Ya, jadi kalau kamu YouTuber pemula jangan. Betul itu. Kalau misalnya penonton kita udah jutaan atau ribuan pada video short, caranya buat mengetahui gimana caranya subscribe orang sebanyak itu, coba. Ayo. Gimana cara subscribe orang sebanyak itu? Itu dia. Sebanyak itu. Mustahil kan ya. Capek banget pasti cuma kalian. Ngeklik sampai seterusnya. Capek banget tuh pasti. Yuk kita lanjut. Lakukan ini kalau kamu nggak mau dosa, apalagi di bulan Ramadan ini, oke? Betul. Nah, udah dibahas sama siapa itu? Gio Maulana. Bener kan nama ini kan? Bang Gio Maulana. Bener gak itu kira-kiranya? Kayaknya bener sih. Apa ini? 4 dosa YouTuber yang sering Bener banget. Mereka itu tuh pengen kebelet viral tontonnya. Yang sampai ketipu sama itu youtuber seperti itu. Jangan sampai gitu. Nah, kita lanjut ke Bang Roblox topik Indonesia. Ya, ntar ya. Itu nyambung semuanya. Roblox, enggak. Roblox topik Indonesia. Dosa youtuber mana ya? Dosa youtuber udah dibahas juga, kita bahas lagi ya, kita ikutin juga ya, kita bahasin juga nih. 7 dosa mematikan youtuber India. Istilah yang digunakan untuk menyebut Ya, aku bilang sekali lagi, fokuslah sama videonya ya. Nggak usah lihat kanan kiri, fokus aja sama videonya. Walaupun videonya udah lama sih, tahun berapa ini? 26 Desember 2025, udah lama, tapi tetap aku bahas hari ini. Untuk menjaga keamanan kalian ya, biar kalian tuh nggak salah subscribe ke channel orang gitu ya. Ini hanya sebagai edukasi supaya kalian terhindar ya. Berterima kasihlah kepada youtuber yang baik, memberitahu contoh-contoh youtuber jahat yang ingin kebelet viral mungkin ya, yang ingin subscribernya nambah, pengen viral, pengen apapun itu, jangan sampai ya. Hiraukan saja. Misalkan kalian lagi nonton tuh, tiba-tiba langsung skip ya, langsung skip, nggak usah nonton lagi, udah skip aja langsung ya. Fokus ya, denger baik-baik ya, aku juga diam nih sambil memperhatikan ya. Nanti aku juga bahas, kita koreksi lagi ya nanti ya. Let's go. kan 7 dosa paling mematikan, karena 7 hal inilah yang jadi sumber dari perilaku buruk manusia. Apakah kalian yang menonton video ini pernah melakukan salah satu dari The 7 Deadly Sins ini? Coba kalian tonton videonya sampai habis dan tulis di kolom komentar ya. Tapi apa jadinya kalau kita Oh ya guys, aku baru ingat, kita sambil nonton sambil bahas ya, sambil nge-reaction sambil bahas juga gitu. Let's go. Karena aku bingung mau apa, jadi kita bahas aja. Nanti habis kita cari namanya. 7 Deadly Sins ini sebagai gambaran dari para YouTuber yang ada di Roblox. Sebelum kita bahas, Mimin mau intro dulu.
Oke, halo teman-teman Roblox dan Miminers. Kali ini kita akan membahas 7 Deadly Sins yang udah Mimin sebutin di awal tadi. Ini adalah ketujuh dosa mematikan. Bukan karena nggak bisa diampuni, tapi karena ini adalah dasar yang akan menjadi akar dari segala dosa dan perilaku buruk lainnya. Emang ada apa aja sih Min ketujuh itu? Pertama, ada pride, yaitu kesombongan. Lalu greed atau keserakahan, lust atau nafsu, Gluttony, kerasukan, gluttony kerakusan, atau kerakusan, sloth atau Kemalasan, kemalasan, lalu envy atau iri hati, dan yang terakhir ada wrath atau amarah. marah. Nah, hal-hal buruk inilah Haha. yang jadi pemicu untuk melakukan hal-hal buruk lainnya. Oh ya, kalau kalian bingung kenapa Mimin tiba-tiba membahas 7 Deadly Sins ini, karena Mimin terinspirasi oleh video-video dan YouTube dari luar negeri yang juga membahas tentang hal ini. Nah, mereka itu bukan membahas detail tentang dosanya, tapi mereka membahas YouTuber-YouTuber yang ada di Roblox yang dirasa cocok untuk menggambarkan setiap poin dari 7 dosa tersebut. Betul. Dan sekarang Mimin juga akan membahasnya. Tapi pastiin kalian like dulu video ini sampai 7.000 supaya YouTuber kesayangan kalian gak masuk ke video yang satu ini. Mantap. Pride Kita atau lihat ya. kesombongan. Kesombongan. Yang pertama ada YouTuber bernama Bailey. Dan dia ini menggambarkan poin kesombongan. Kenapa begitu? Karena dia memiliki keyakinan kalau dia adalah YouTuber yang sukses besar. Dan walaupun sering dikritik karena konten-kontennya yang sensitif dan berpengaruh buruk, dia tetap memposisikan diri lebih tinggi dari YouTuber manapun dalam drama-drama yang dia buat. Bahkan ia juga menggunakan kontroversi untuk buat channelnya makin rame dan makin besar. Dia juga sudah termasuk ke dalam daftar YouTuber Roblox paling dibenci karena kelakuannya selama ini dalam membuat konten-konten yang buruk untuk para viewersnya. Selain Bailey, ada satu YouTuber lagi yang juga dianggap cocok untuk menggambarkan sifat kesombongannya itu, yaitu Uwu Cute Single. Dalam karir YouTube-nya, dia sempat dikritik karena sudah mempromosikan situs judi kepada para viewersnya yang masih muda Waduh. dan melakukan kebohongan. Dan dari situ, dia sempat membuat video permintaan maaf. Namun permohonan maaf itu dianggap kurang tulus karena di situ dia justru menunjukkan nada meremehkan. Bahkan dia kembali mempromosikan situs itu lagi di konten selanjutnya. Dan ya, saat drama itu terjadi juga banyak banget kreator-kreator Roblox yang membahas hal ini, termasuk Mimin. Kalian bisa nonton aja lengkapnya di video ya. Nah, yang itu ya. Aku mau kasih tahu lagi. Kalau dalam Kalau dalam Islam berjudi itu hukumnya haram, nggak boleh ya. Walaupun kalian dapat uang hasil judi, tapi hasil judi itu haram ya. Uang hasil judi itu haram, nggak boleh. Jangan ya. Main-main game yang bagus-bagus saja. Kayak Free Fire, Mobile Legend atau Roblox atau semacamnya gitu ya. Jangan main situs-situs judi, nggak boleh, haram. Jangan, nggak boleh ya. Aku nggak pakai lagu apa-apa ya, takutnya copyright tuh. Mungkin aku kecilin dikit lah. Apa mending lagu Shinchan kali itu, lagu Shinchan atau enggak ya? Aku nggak tahu lah. Oh ya, gini aja. Kalau misalnya di next video kan aku mau buat konten lagi. Coba guys kalian request konten yang seru itu konten apa dah? Komen ya. Konten yang seru itu konten apa ya? Kalau misalnya kalian mau komen atau request game silahkan. Request game di Roblox saja karena memoriku nggak cukup untuk download game yang mungkin kebanyakan dari kalian pengen aku mainin mungkin ini gamenya. Cuman nggak bisa, memoriku nggak cukup memori HP ku. Game Roblox saja ya, jadi enak tinggal aku search aja. Game favorit kalian ya. Ketik di kolom komentar, jangan lupa. Biar aku tahu game favorit kalian apa aja, nanti aku coba main. Sambil aku buat juga videonya. Let's go. Kita reaction lagi. Ini nih, Maksudnya kita bahas lagi. greed atau keserakahan. Itu ya. Masuk ke dosa selanjutnya adalah greed, yaitu keserakahan. Lanky Dan YouTuber Box. yang bisa mewakili hal buruk ini adalah Iya itu. Lanky Box. Lanky Yap, Box. dua YouTuber ini yang dulu isi video-videonya sangat menghibur dan lucu, tapi sekarang ini mereka hanya mengupload video tentang games, terutama Roblox. Untuk fokus mereka pada jumlah penayangan aja, klik video, dan penjualan merchandise mereka, daripada mementingkan kreativitas mereka dalam membuat konten-konten selanjutnya.
Iya, mereka dikritik karena mengupload video berkali-kali dalam sehari dengan gaya video yang sangat komersial, berisik, dan penuh dengan kehebohan demi bisa masuk algoritma anak-anak. Tapi karena hal inilah, para viewers menganggap kalau mereka sudah kehilangan sisi manusiawi dari kontennya. Ada lagi YouTuber lainnya yang juga dianggap memenuhi kriteria greed atau keserakahan ini, yaitu Fux. Dulu, dia adalah YouTuber yang memiliki banyak penggemar karena konten-kontennya yang menarik dan menghibur. Salah satunya adalah konten-kontennya tentang rap battle, yang ternyata selalu ramai disukai oleh para viewersnya. Namun, semakin kesini, para penggemarnya merasakan perubahan yang terjadi pada Fux ini. Konten-kontennya berubah menjadi video clickbait di mana dia memancing para penonton dengan memasang gambar-gambar berkonteks seksual demi mengejar jumlah tayang dan subscribernya. Ya, dia termasuk sebagai YouTuber yang mengubah style kontennya tanpa memikirkan komunitasnya sendiri. Dan dia hanya mementingkan viewersnya aja. Lust, nafsu atau hasrat akan perhatian. Aku ambil minum dulu guys ya. Kalian fokus nonton aja. Aku mau ambil minuman dulu. Nanti aku balik lagi. Oke? Lanjut ke poin selanjutnya, yaitu lust atau nafsu atau juga haus perhatian. Dan ternyata YouTuber selanjutnya adalah Fux lagi, yang juga bisa masuk ke poin yang ini nih. Karena balik lagi, karena dia dulu dikenal sebagai YouTuber yang lucu dan kontennya yang original, kini dia beralih menjadi pengguna thumbnail dan judul video yang sensitif atau punya makna yang ganda untuk mancing para viewers biasa yang kita sebut sebagai clickbait. Dan ini adalah tindakan yang memenuhi nafsunya untuk mendapatkan channel dan viewers yang banyak. Daftar selanjutnya yang ada pada poin ini adalah Kelogish. Siapa yang masih ingat sama kasus Kelogish ini? Dia terlibat kasus dengan melakukan percakapan seksual gak pantas dengan anak di bawah umur. Waduh. Akun Roblox dan channel YouTube-nya dihapus permanen karena ini sudah termasuk ke dalam tindakan berbahaya. Gluttony atau kerakusan. Kita pindah ke dosa selanjutnya, yang keempat, yaitu gluttony atau yang artinya adalah kerakusan. Dan siapakah YouTuber yang menggambarkan hal ini? Lagi-lagi adalah Kelogish. Kita bisa masukin dia ke dosa ini karena walaupun kasus yang menimpanya sampai membuat akun Roblox juga channel YouTube-nya menghilang permanen, Lagi dan lagi dia ternyata tetap kembali, hanya saja dengan identitas yang baru, yaitu Goofy. Mungkin beberapa dari kalian gak kenal siapa itu Kelogish, tapi mungkin ada beberapa yang mengenal Goofy. Iya, kedua nama itu adalah orang yang sama. Setelah channel Kelogish dihapus karena kasus yang melibatkan anak di bawah umur, Kelogish ini lalu membuat nama baru dengan channel baru, yaitu Goofy. Dan hal inilah yang dianggap kalau dia sangat rakus. Gak bisa lepas dan candu dengan angka viewers di YouTube. Walau sekarang kalau kalian cek channel Goofy masih ada, hanya aja udah gak aktif. Nama channel yang kedua adalah... Yap, nama channel dari kedua orang ini kembali disebut dalam dosa keserakahan. Mereka dianggap rakus akan perhatian dan viewers anak-anak dengan menggunakan trik murahan seperti menampilkan video-video yang penuh dan berlebihan, berteriak-teriak, dan beberapa kali juga secara nggak langsung mendorong para viewersnya untuk menghabiskan Robux secara berlebihan. Wah, ini sih emang benar gambaran rakus ya. Sloth, kemalasan atau stagnasi. Lanjut ke dosa kelima, ada kemalasan. Ayo, siapa nih yang suka jadi malas di sini? Coba kalian ngaku di kolom komentar. Tapi siapa sih YouTuber yang ada di dosa yang ini? Jawabannya adalah Real Rosa. YouTuber short Roblox yang suka bermain obi di dalam konten-kontennya ini dianggap terjebak dalam format konten di tahun 2021. Yang dimana para kreator dan YouTuber-YouTuber lain berinovasi dan berevolusi untuk mengikuti tren-tren terbarunya. Tapi dia tetap menggunakan gaya dan loop game yang sama. Sehingga lama-kelamaan popularitas dan penggemarnya juga menghilang secara perlahan. YouTuber selanjutnya yang muncul di dosa ini adalah Minecraft. Ada yang tahu nggak nih? Dia adalah YouTuber gaming Minecraft dan Roblox yang sudah memiliki puluhan juta subscriber. Sekitar 57 juta subscriber yang dia miliki. Tapi kalau kalian lihat videonya, jumlah viewersnya nggak sepadan dengan jumlah subsnya. Meski memiliki puluhan juta subscriber, Minecraft ini dinilai malas karena seringkali meniru konsep dan thumbnail dari kreator lain tanpa memberikan kredit. Bahkan kadang, dia benar-benar tidak mengubah apapun, hanya menempelkan watermark miliknya di atas karya orang lain. Waduh, kalau
ini sih udah bukan pemalas lagi ya. Dia masuknya ke mencuri. Semoga thumbnail video terbarunya ini udah aman dan gak niru-niru lagi. Envy atau iri hati. Dia yang tadi mencuri atau mengambil thumbnail orang lain tanpa seizin YouTuber tersebut. Mantap Bang Roblox Top Indonesia, semangat ya. Kita pindah ke dosa Iri hati selanjutnya. lagi nih, Ada apa envy lagi? atau iri hati. Iri hati. Ini sering terjadi ketika seseorang kurang rendah hati dan selalu ingin mengalahkan orang lain dan menginginkan apa yang orang lain punya. Siapa nih kira-kira YouTuber luar negeri yang cocok untuk masuk penggambaran dosa ini? Bella the Wolf. YouTuber ini mungkin belum sebesar YouTuber-YouTuber lain yang sudah kita sebutin tadi. Tapi Bella ini sering kali viral karena sering dibanding-bandingkan dengan kreator Roblox kontroversial, Lisa Gaming. Gak sedikit viewers yang menuduhnya kalau dia meniru gaya, thumbnail, dan konsep Lisa sehingga dia dianggap kehilangan orisinalitasnya. Dan karena mungkin dia iri hati dan terobsesi dengan Lisa Gaming. YouTuber dengan penggambaran iri hati selanjutnya adalah ini. Salah satu YouTuber Roblox yang paling berbahaya karena dikenal sering menyabotase YouTuber yang lebih sukses darinya. Dia pernah melakukan doxing kepada kreator besar seperti Parlo, Hazem, pemilik dari game Please Donate, dan beberapa YouTuber besar lainnya. Gak jarang juga dia memberikan rumor-rumor palsu tentang kreator lain untuk menjatuhkan mereka. Nah saat ini, kalau kalian cari channelnya mungkin udah nggak ada, tapi Mimin kurang tahu apakah channelnya udah dihapus oleh YouTube atau dia berganti nama channel. Kalau kalian tahu, coba bantu Mimin komen di kolom komentar di bawah. Gak kerasa nih, udah masuk ke dosa ketujuh yang terakhir, yaitu wrath atau kemarahan. Dan yang masuk ke jajaran ini yang pertama adalah Potmir. Dia adalah YouTuber animasi yang terlibat banyak konflik dan drama dengan kreator lain. Dan tindakannya yang lagi-lagi menyangkut anak di bawah umur. Namun tindakan yang dia lakukan bukannya meredam suasana. Dia justru malah membalas dan memperpanjang masalahnya. Yang akhirnya jadi merusak citranya sebagai animator Roblox yang berbakat. Akhirnya nama ini muncul, Lisa Gaming. Salah satu YouTuber terkenal karena tingkah buruknya. Dia dikenal sering menyerang YouTuber Roblox secara pribadi dan sering memicu kemarahan para penontonnya. Yang herannya, dia malah menikmatinya dan gak kapok-kapok. Karena perilakunya ini, dia mengalami balasan yang hebat dan akhirnya menghilang dari internet sejak Juli tahun 2023 kemarin. Coba kira-kira ada yang tahu nggak nih alasan Lisa Gaming ini menghilang sampai hari ini? Wah, ternyata cukup banyak juga ya yang dibahas pada video 7 Deadly Sins YouTuber Roblox ini. Kalian paling setuju sama dosa dan poin yang mana nih di antara para YouTuber tersebut? Tuh, betul ya. Sebentar. Kalau untuk thumbnail mah ada sih sebenarnya aku buat. Untuk thumbnailnya aku buat sendiri gitu ya. Aku buat sendiri. Apa ini Bang si Depan upload bentar. Halo guys, tadi kan barusan gue habis nyoba live streaming lagi ngetes koneksi karena gue habis ganti provider internet gitu. Nah, cuman pas tengah-tengah live streamnya, internetnya terputus, live streaming gue berhenti. Tapi bukan gara-gara nge-lag ya. Nge-lag sih iya, tapi bukan gara-gara gangguan. Gara-gara gue harus bayar dulu, gue belum bayar internet. Jadi tadi ini barusan habis gue bayar dan internetnya udah bisa digunakan lagi. Intinya tadi kita main game sekitar 20 menit itu udah lancar. So besok gue akan live streaming lagi mainin game-game seru. Jangan lupa nyalakan notifikasi, jangan sampai ketinggalan, oke? Betul. Sampai jumpa besok. Oh my god. Guys, tadi kan barusan gue habis. Kalau untuk apa namanya itu ya, kalau untuk thumbnail mah mudah, tinggal cari di Google ya. Tinggal cari di Google terus diedit di CapCut gitu ya. Kalau gitu cuma di CapCut ya. Kemarin aku udah bahas perginya Bang Aci, aku sudah bahas itu ya. Kemana Bang Aci pergi? Ternyata sudah aku bahas. Sekarang aku mau bahas seperti ini, tapi sekarang karena aku capek banget mau istirahat dulu. Mungkin
Sebentar aku cek dulu skripnya. Bukan. Oh nggak ada, oke aman. Jadi sampai sini saja pembahasan kita mengenai YouTuber yang berdosa kepada penontonnya sendiri. Mohon maaf kalau saya sedikit telat buat ngupload videonya. Mungkin kepada mungkin kedepannya aku bakal lebih sering lagi buat upload video terbaru dari aku. Baiklah, sampai sini dulu. Saya sebagai pemilik channel ini mengakhiri video ini. See you in the next ulang. See you in the next time. Bye bye semua. Dadah. Bye. Dadah. Aku mau istirahat juga ya. Bye. Aku udah ngomong 36 menit. Capeknya bye. Aduh, apalagi ini, ya ampun. Oke semuanya, bye bye.